Selamat berjumpa kembali bersama saya pada pembahasan jenis-jenis permodelan pengembangan perangkat lunak. Seperti sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai dari mulai waterfall, V-shape, paralel, RAD prototyping, RAD throw prototyping, spiral, dan incremental. Kali ini saya akan membahas tentang Agile View of Process. Ya, Agile merupakan proses yang lincah dan hal yang masuk akal untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat pada jenis proyek perangkat lunak tertentu. Dapat memberikan sukses sistem dengan cepat dengan menekankan komunikasi dan kolaborasi antar pengembang dan pelanggan. Ini merupakan dasar dari Agile Development. Basicnya adalah ketika dilakukan requirement engineering atau analisis kebutuhan, dilakukan pula proses requirement spesifikasi atau analisis kebutuhan spesifikasi, lalu dilanjutkan dengan proses desain dan implementasi. Nah, bagaimana ketika terjadi perubahan desain dan implementasi? Ketika terjadi perubahan desain dan implementasi, dia melakukan requirement change ulang. Dia melakukan analisis kebutuhan ulang. Nah, tanpa melakukan kembali requirement spesifikasi karena spesifikasinya telah diterjemahkan kepada desain dan implementasi tadi. Nah, ini hasilnya ketika melakukan requirement engineering, dia langsung melakukan desain dan implementasi. Ketika terjadi perubahan, dilakukan requirement engineering kembali. Seperti itu konsep dasar dari metode lincah Agile. Nah, ini merupakan gambaran dari metode lincah Agile. Planning, desain disatukan dengan develop, disatukan dengan test. Berarti develop dan test ini masuk ke implementasi ya. Oke, setelah itu dilakukan deploy, review, dan di launching. Nah, ini dibungkus menjadi satu atau dikemas menjadi satu. Dasarnya ini aja. Kalau untuk Agile ini dasarnya seperti ini. Dia ketika requirement engineering terjadi change, perubahan, dia langsung desain dan implementasi. Itu tentang konsep dasar dari Agile. Nah, Agile Development juga menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan diikuti. Mengurangi banyak permodelan dan dokumentasi. Menekankan, kayak lagi, kesederhanaan dan pengembangan aplikasi yang iteratif. Iteratif itu artinya berulang. Berulang. Contoh dari Agile ini adalah Extreme Programming, Scrum, dan DSDM, Dynamic System Development Model. Yang pertama, mengenai Extreme Programming. Extreme Programming, kalau kita lihat secara sekilas, kok mirip ya seperti prototype. Tetapi di sini tidak ada lagi di sini success system atau apa, bukan success system, maksudnya diagram yang menggambarkan tentang desain sistem atau implementasi sistem seperti yang dilakukan di prototype. Ketika planning, kegiatan analisis desain dan implementasi ini berkolaborasi satu sama lain dan terus berkolaborasi. Dilakukan sistem dan ternyata terjadi perubahan, dia dilakukan tadi iteratif ya, proses pengulangan dimulai dari analisis, desain dan implementasi. Nah, selanjutnya siklus hidup dari Extreme Programming seperti kita lihat. Yang pertama, select user stories for this release. Ya kan? Kita pilih dulu
perjalanan dari software tersebut. Dilakukan breakdown, apa saja yang harus dilakukan. Dilakukan juga rilis perencanaan apa yang tadi hasil breakdown. Semisal, ternyata ada penambahan fitur, ternyata ada pengembangan database, lalu di breakdown. Oh, penambahan fitur, pengembangan database. Lalu direncanakan kapan dilakukan pengembangan fitur, kapan dilakukan penambahan database. Setelah itu dilakukan proses pengembangan dan diintegrasikan langsung dengan proses tes. Itu yang dilakukan oleh Extreme Programming. Lalu dirilis. Ini loh hasilnya. Hasil dari tadi misalkan penambahan fitur dan penambahan database. Langsung dikembangkan, langsung dilakukan tes. Setelah itu dievaluasi. Nah, ketika dievaluasi terdapat kekurangan, ya dilakukan tadi yang namanya iteratif, pengulangan kembali kan siklus tadi. Nah, itu yang berkaitan dengan siklus hidup dari Extreme Programming. Nah, core dari Extreme Programming adalah komunikasi, simplicity atau kesederhanaan, feedback, dan courage. Courage ini artinya keberanian. Dia mengutamakan kualitas yang pertama, tes, dan efisiensi dari codingnya. Efisiensi coding ini artinya merujuk kepada prinsip simplicity. Ketika terjadi pengembangan penambahan fitur, usahakan codingnya jangan yang rumit-rumit. Database-nya pun jangan yang rumit-rumit, yang dapat dipahami dan dikomunikasikan oleh tim, ya kan. Kunci dari Extreme Programming sekali lagi adalah komunikasi yang baik antar tim. Prinsipnya kesederhanaan, adanya titik balik atau feedback dalam bentuk tadi pengulangan, dan adanya keberanian. Lalu Extreme Programming itu user stories about system do. Jadi kita mengetahui dulu bagaimana history user, ya kan, terhadap sistem do, ya kan. Sistem nanti yang akan dilakukan. Nah, code smart program using defined standard. Nah, menggunakan kode-kode yang standar-standar saja. Adanya user feedback. Ketika ada user feedback, tentunya ada repeat tadi, pengulangan ya. Adanya iteratif atau pengulangan. Nah, lalu yang kedua yaitu Scrum. Ini adalah metode yang dinamakan Scrum Cycle, siklus hidup dari Scrum Cycle. Pertama, ketika dilakukan review work to be done, direview produknya, dilihat produk katalognya, lalu diselect, dipilih itemnya, lakukan perencanaan, dan terus, nah di sini dilakukan sprint, bolak-balik sprint. Bagaimana ketika dari perencanaan tersebut, dari sprint backlog ini menjadi sprint, kan? Dia berlari di sini, dan potensial shippable software. Software yang memiliki ketajaman. Ketajaman artinya yang menjurus langsung gitu kan. Nah, ini goalnya. Lalu dilakukan review. Setelah itu dilakukan review. Ketika dilakukan review, ternyata terjadi permasalahan lagi, ya dilakukan iteratif, yaitu pengulangan. Nah, core dari Scrum itu di sini. Di sprint backlog dan proses sprint, ya kan? Oke, contohnya seperti ini. Saya jelaskan. Ini gambarnya ya, strukturnya. Contohnya adalah ketika telah dilakukan review, ternyata tadi sama, tidak jauh beda seperti Extreme, cuman adanya proses sprint backlog. Ketika ada penambahan fitur, penambahan database, ya kan? Oh, ini loh yang harus tambahkan, ya kan? Diselect itemnya, dipilih itemnya, lakukan perencanaan. Nah, dilakukan perencanaan ini dilakukan sprint. Sprint itu seperti berlari, itu berlari cepat. Oh, ini fiturnya, ini database-nya. Dia dilakukan bolak-balik, makanya tanda panahnya itu seperti ini, bolak-balik. Setelah jadi,
diharapkan menjadi software yang memiliki potensi yang bagus dan tingkat ketajamannya memang dapat dipastikan bahwa ini software sudah dilakukan proses sprint backlog, lakukan proses perencanaan secara berlari gitu kan, penyusunan secara berlari, tapi tetap dilakukan review juga, ya kan? Yang review apa sprintnya? Makanya saya tadi bilang bahwa core dari Scrum Cycle itu adalah ini, sprintnya ini. Oke. Selanjutnya, ini yang produk dari IBM, yang ini merupakan RUP Development. RUP itu merupakan Rational Unified Process. Prosesnya rasional, proses yang dilakukan secara rasional, dan ini merupakan salah satu produk dari IBM, ya kan? Dan memiliki unified. Unified itu adalah suatu satuan, gitu kan? Nah, bagaimana RUP itu dilakukan? Menurut saya RUP ini selain dia cepat, dia pun dapat mengcover semua proses bisnis sebelumnya dengan proses bisnis yang akan dilakukan. Artinya sistem yang lama dan sistem yang barunya itu dapat tercover gitu kan, apa yang akan dilakukannya gitu kan. Nah, yang pertama dalam RUP proses yang harus ditekankan adalah model bisnisnya. Seperti apa sih sistem baru ini, new system ini, model bisnis seperti apa? Lakukan inisial. Lakukan proses perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan, tentu seperti SDLC pada umumnya, dilakukan requirement, dilakukan analisis desain, dilakukan implementasi, dilakukan tes, lalu dilakukan sebuah development. Nah, dalam tes ini dilakukan evaluasi. Evaluasi ini apakah terjadi perubahan kondisi manajemen. Manajemen ini artinya manajemen yang terdapat pada perusahaan maupun institusi. Ada tidak sih perubahannya terhadap software yang akan dihasilkan? Dan dilihat dari lingkungannya. Analisis lingkungan internal maupun eksternalnya. Nah, RUP Development juga dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diperkirakan penjadwalannya. Kelebihannya mendukung proses pengulangan. Tadi kan ketika evaluasi dia diulang kembali kan dalam pengembangan software dan memungkinkan adanya penambahan proses. Ini loh adanya penambahan ya di diagram yang ini. Tes dilakukan, development dilakukan, sambil evaluasi pun dilakukan. Apakah ada kekurangan? Apakah ada penambahan? Nah, ini yang dilakukan oleh RUP. Kekurangannya hanya dapat digunakan pada pengembangan yang perangkat lunaknya yang object oriented. Fokusnya adalah pada UML diagram. Nanti adanya use case, adanya sequence diagram, adanya activity diagram, adanya development diagram, adanya class diagram. Itu tentang RUP model. Nanti ketika menggunakan RUP model, setiap tahapan ininya ada implementasi, ada analisis, ada desain. Ini akan di breakdown apa saja yang harus dilengkapi. Requirement seperti tadi, analisis kebutuhan fungsional, non-fungsional. Analisis, bagaimana sistem lamanya, bagaimana sistem barunya. Desain, dimulai desain dari fase elaboration, dimasukkan. Dari mulai fase inception,
dari fase ya, ketika RUP, ketika requirement, saya ulangi kembali, ketika requirement dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ketika proses analisis, kita lakukan juga bagaimana sistem lamanya, bagaimana sistem barunya. Nah, dalam RUP itu memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah inception, lalu elaboration, construction, dan transition. Inception ini nanti dalamnya berisi beberapa diagram. Dia sudah masuk ke tahap proses analisis dan desain. Elaboration, beberapa diagram ada yang masuk inception, ada yang masuk elaboration. Ketika inception seperti use case, ya kan? Ketika activity dia masuk inception, ketika elaboration ke sequence diagram, development, dan lain sebagainya. Lalu tahap konstruksi. Di sini ditentukan bahasa pemrograman yang digunakan, tampilan UI-nya seperti apa gitu kan. Nah, ketika transition adalah proses bagaimana dilakukan testing dan penyesuaian dari sistem lama ke sistem yang baru. Itulah yang digunakan di dalam RUP. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat memilih metodologi yang baik dan benar untuk pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang pertama, kejelasan persyaratan pengguna atau yang sering kita sebut dengan requirement. Kan? Jelas dulu dong syarat penggunanya seperti apa, siapa yang digunakan, hardware-nya, bagaimana brandware-nya gitu kan, dan bagaimana environment-nya gitu kan. Lalu adanya familiar dengan teknologi. Jangan sampai metodologi ini atau model ini tidak familiar dengan teknologi terkini, dengan teknologi yang ada gitu kan. Nah, contohnya ketika sebuah perangkat lunak dihasilkan, jangan sampai perangkat lunak itu tidak friendly, tidak familiar terhadap, misalkan dia kontraproduktif dengan sistem operasi. Nah, harusnya ketika bikin software itu harus selaras dengan sistem operasi yang digunakan. Tidak mesti sistem operasi A, B, atau C, harus semua gitu kan selaras. Yang ketiga, adanya kompleksitas sistem. Ya kan? Lihat dulu kompleksitas sejauh mana. Ketika kompleks dan ingin cepat, oke, berarti pakai agile. Ketika kompleks banget dan waktunya memang agak lama dan dibutuhkan ketelitian, boleh pakai dari mulai waterfall, paralel, ya kan, maupun RAD, gitu kan. Ketikanya pengen contohnya saja, ya kita pakai prototype seperti itu. Lalu adanya keandalan sistem. Keandalan sistem ini tidak mudah error ketika dilakukan testing maupun dilakukan penginstalasian kepada perangkat komputer. Dan sedini mungkin, walaupun dia menggunakan misalkan waterfall yang katanya ini memang waktunya agak lama dan kompleksitasnya memang tinggi dan butuh ketelitian, tetapi diusahakan jadwalnya, diusahakan rundown-nya, timeline atau time schedule-nya itu dapat diselesaikan, dan ketika terjadi trouble, ketika terjadi testing itu masih, dan ketika terjadi re-engineering itu masih ada waktu. Contoh misalkan ketika dikasih waktu, silahkan pengembangan software tersebut 6 bulan. Ya apa salahnya? Kita 3 bulan sudah selesai. Toh masih ada jeda waktu gitu kan untuk melakukan proses checking ulang dari software tersebut. Dan tentunya dari mulai planning sampai dengan success system, sampai dengan testing dan maintenance harus terjadwal dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan
beberapa metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Dari usefulness in developing system, dari mulai with unclear user requirement sampai dengan with schedule visibility, ternyata di throwaway prototyping itu excellent, dan good. Ini menurut riset, menurut yang telah digunakan. Nah, tetapi dari sisi beberapa metode tersebut ada kelemahan dan kekurangannya. Contoh, iteratif pun dia mendapatkan excellent dan good. Tidak ada purnya. Dari mulai unclear user requirement, tadi kan apakah requirement-nya sudah clear atau belum, teknologinya familiar atau tidak, dari tingkat kompleksitas, dari nilai kehandalan, bagaimana dia penggunaan waktunya, ya kan, dan bagaimana dia melakukan schedule-nya. Ternyata yang paling banyak itu dengan pertama itu adalah throwaway prototyping dan iteratif. Bagaimana ketika menggunakan agile? Agile itu ketika requirement sudah oke, dia akan excellent. Tetapi akan familiar tidak dengan teknologi yang akan digunakan. Kompleksitasnya sejauh mana? Apakah reliable? Reliable itu artinya seperti ini. Reliable ini dia kehandalan sistemnya bagaimana? Ya kan? Kita kan menggunakan agile. Oh, ternyata dia good. Bagaimana waktu? Kalau waktu agile pasti excellent. Visibility bagaimana mengenai jadwal yang baiknya. Dari mulai planning sampai dengan implementasi. Oh, agile juga good. Ternyata dia punya kelemahan di penyesuaian terhadap teknologinya. Itu ya. Jadi ini adalah tabel perbandingan dari penggunaan metode pengembangan perangkat lunak. Oke, silakan dikembalikan kepada diri masing-masing ketika how to be software development, what method can I use? What method? Metode tersebut harus beradaptasi dengan tadi unclear requirement, familiar teknologi, kompleks, variabel, waktu, dan visibility. Nah, silakan dikembalikan. Mana yang cocok? Ya kan? Tentunya saya tidak merekomendasikan harus A, B, atau C. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana dari waterfall sampai agile method, bahkan sampai RUP. Apa saja yang harus, tahapan apa saja yang harus digunakan. Kita lihat case-nya. Karena setiap pengembangan software memiliki case-case tertentu, dan memiliki karakteristik tertentu. Baik, itu saja pembahasan mengenai metode lincah, agile, dan sampai dengan RUP, sampai dengan kita how to get the model. Perhatikan dari requirement-nya, teknologinya, kompleksitas, variabelnya, waktunya, serta penjadwalan yang baiknya. Oke, kita kembalikan kepada masing-masing ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pengembangan software, bagi software engineer, bagi programming ketika memilih model yang akan digunakan. Silakan agar melakukan pemilahan apa jenisnya bagaimana. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon agar channel ini lebih berkembang, agar dilakukan like, share, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih atas menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap semangat.